Tempat tanggal lahir, Samarinda, 19 Januari 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status sudah menikah, jabatan akademik, dosen tetap Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, nomor handphone 0852 50 29 25 55. Email hanisubakti89@gmail.com. Pendidikan, sarjana pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah, pendidikan profesor guru, magister manajemen pendidikan bahasa Indonesia. Beliau juga pernah mencatat namanya sebagai lulusan terbaik tingkat Universitas Program Pascasarjana pada wisuda gelombang kedua tahun 2017 dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Beliau juga pernah mendapatkan pengalaman kerja, yaitu dosen Bahasa Indonesia, editor dan penulis, Direktur CV Bakti Semesta Publisher 2020-2021. Saat ini beliau aktif menulis artikel hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Sudah menuliskan 25 buku, berinternational student book number, dan memiliki 2 hak kekayaan intelektual. Wow. Baik, tanpa mengulur waktu, kepada Bapak Hanis Subakti, SPD MPD, saya alihkan dan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak MC Public Speaking pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat dari Bapak untuk semua hadirin yang hadir pada webinar Public Speaking pada pagi hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama tentulah kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita hingga kita masih bisa berkumpul menghirup udara pagi hari ini di hari Minggu Ahad ini yang penuh barokah insya Allah karena kita berkumpul dengan nuansa keilmuan yang ilmiah dan dalam nuansa pandemi juga kita berharap untuk kebaikan kita bersama di kemudian hari. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau adalah Nabi akhir zaman yang membawa ilmu itu dari gelap gulita di saat itu menjadi terang benderang sampai hari ini sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSI Samarinda, Universitas Sultan Idris Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dekan, Ibu Dr. Hajah Darmawati M. Hum, yang beliau menyempatkan menyapa kita di pagi hari ini dalam kegiatan webinar ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat, walafiat, lahir dan batin. Yang saya hormati pula dan saya banggakan tentunya Coach Aji Nugraha yang nanti akan bersama-sama kita bercerita tentang kebahasaan, bercerita tentang apa sih public speaking itu. Ya jadi kalau saya terjemahkan temanya di sini adalah jelajah keterampilan bicara Anda dan tunjukkan kualitas Anda, gitu ya. Jadi kurang lebih kalau Bapak tadi sempat disebutkan, saya ini dosen bahasa Indonesia, dosen luar biasa bahasa Indonesia yang selalu menyempatkan keilmuannya untuk berbagi dengan mahasiswa UINSI Kalimantan Timur. Ada 4 keterampilan sebenarnya, ada menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Dan kita sambungkan dari apa yang disampaikan Ibu Dekan tadi, Bu Dokter tadi, bahwasannya berbicara ini sangat penting untuk kalian yang mahasiswa yang hari ini kebetulan hadir. Karena apa? Kalau kalian hari ini hadir, berarti teman-teman di sini mampu mendapatkan sedikit ilmu yang disampaikan oleh Coach Aji Nugraha untuk bekal kalian nanti. Untuk bekal muasasah, ketika seminar proposal hasil dan pendadaran, untuk bekal nanti di dunia kerja. Ya.
Karena saya yakin apa yang pernah Pak Hani sampaikan, Ibu Dekan sampaikan ketika perkuliahan, itu sifatnya keilmiahan. Tapi di dunia kerja, wah, skill-skill itu harus keluar dari dalam diri kalian sendiri. Ya, jadi harus dieksplor, harus dicari apa sih yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Nah, karena itu ketika saya dimintai menjadi moderator pada webinar ini, saya sudah tidak berpikir lagi kalau memang hari akhir pekan saya bisa deh kita jumpa sama-sama, kita cerita bareng-bareng di sini dan Bapak punya kesempatan berjumpa Coach Aji Nugraha dalam kesempatan pagi menjelang hari ini. Baik, biar webinar ini berjalan dengan tertib, sebagai moderator saya memiliki hak untuk menyapa dan untuk memberikan kode etik ya, bahasanya kode etik. Bagaimana sih jalannya webinar ini biar baik, karena kita punya waktu yang cukup panjang, insya Allah sampai mau zuhur nanti waktu kita. Untuk itu langsung saja saya bacakan tata tertib. Jadi webinar ini memang tidak tatap muka alias tatap maya atau sedaring dalam jaringan menggunakan Zoom. Zoom-nya insya Allah sudah terpasang semua di gawai kalian atau di gadget atau di handphone kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, link Zoom sudah ada, sudah kita akses semua, kita sudah masuk di Zoom ini. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan dari peserta, nanti bisa menghubungi Bapak langsung atau berbicara langsung dalam hal bertanya langsung kepada Coach Aji Nugraha atau kepada moderator terlebih dahulu. Kemudian peserta kalau bisa menggunakan virtual background, namun kondisional aja. Yang keempat, jangan lupa namanya diberikan nama asli ya, jangan nama pena atau nama singkatannya. Nanti namanya bagus Siti Rodiah jadi namanya Siun Jun artis Korea, Bapak nggak tahu kan akhirnya gitu ya. Yang ketujuh, berperilaku yang jelas nanti sopan dan santun, karena di sini juga disaksikan oleh Bapak Ibu dosen, terutama Ibu Dekan, insya Allah beliau masih hadir. Yang kesembilan, ketika sesi webinar public speaking berlangsung, peserta dapat bertanya. Ya, jadi Bapak tidak harus menutup di akhir sesi baru buka sesi tanya jawab. Siapa tahu kan, ini penting ini, saya nggak paham ini, saya harus tanya. Itu nggak apa-apa. Yang ke-10, saya akan mengatur sesi webinar ini dengan sebaik-baiknya untuk mengefektifkan waktu, karena Coach Aji nanti akan bercerita lebih kurang 2 jam, dan nanti setelah itu kita ada sesi tanya jawab di akhir, dan di tengah pun boleh bertanya jawab. Karena begini teman-teman, berbicara di sini adalah keterampilan alamiah, ya. Insya Allah kalian yang hadir di sini mampu berbicara semua dengan baik dan benar. Karena kalian termasuk teman-teman yang memang beruntung. Ada teman-teman kita di luar sana yang mohon maaf, dia berkebutuhan khusus, belum bisa berbicara dengan baik dan benar. Nah, teman-teman di sini dimanfaatkanlah itu. Baik ya, ini sudah pukul 10:05. Mas Aji Nugraha akan menyampaikan pukul 10:15 nanti. Jadi Bapak mau kondisikan dulu teman-teman, barangkali kita bisa mengaktifkan kamera dulu, kita ambil gambar dulu semuanya sebagai penyemangat di pagi hari ini ya. Ayo Bapak aja ngambil gambar langsung, silakan diaktifkan dulu kameranya adik-adik semua biar kalian bisa ada kenang-kenangan. Oh, pernah ada acara webinar public speaking ya. Baik, ada 4 di layar, ada 95 peserta semuanya, termasuk Mas Aji. Oke, Bapak ambil gambar ya, yang tidak bisa tidak masalah sebenarnya. Sebelum jaringannya tidak baik lagi nanti misalnya. 1, 2, 3. Oke, layar pertama. Layar kedua. 1, 2, 3. Baik, layar ketiga. Layar ketiga, 1, 2, 3. Dan layar keempat, wow luar biasa banyak ya. 1, 2, 3. Oke. Sepertinya sudah terambil semua. Saya harus membacakan siapa sih Coach Aji Nugraha ini. Jujur Coach, saya baru ketemu Anda hari ini nih. Luar biasa, ternyata beliau ini pengalamannya atau jam terbangnya di usia yang relatif masih muda,
tuaan Bapak deh. Pak Hani sudah usia 32, beliau masih 30, jalan 31 ini kalau saya lihat. Baik, nama lengkap Aji Nugraha beliau ya. Ya betul ya Mas ya? Mas atau Pak ya? Siap, Pak Hani. Iya, siap. Aji Nugraha kelahiran 19 Maret 1991. Di mana ya Pak kalau boleh tahu Pak? Lokasi sekarang atau gimana nih, Pak Hani? Kelahirannya. Jakarta, Pak Hani. Oh, di Jakarta. Luar biasa. Kalau boleh tahu sekarang di mana, Coach? Domisilinya? Posisi sekarang? Sekarang lagi di Samarinda. Oh, dari Samarinda ya. Baik. Iya. Beliau udah Coach merantau Aji, ke sini, Pak Hani. Iya, Mas. Iya, Coach Aji Nugraha ini adalah praktisi ya, praktisi NLP. Bisa dinarasikan NLP ini apa, Coach? NLP ini Neuro Linguistic Programming. Wah. Jadi suatu keilmuan yang membahas tentang bagaimana manusia berpikir, manusia berkomunikasi, pembentukan motivasi. Iya sih. Wah, ini sudah suhunya ini ya. Aduh. Oke, benar. Berarti benar yang saya maksud tadi. Oh, ternyata ini artinya. Yang kedua, beliau adalah public speaking atau pelatih public speaking yang tentunya sudah malang melintang ya di acara-acara untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Yang ketiga, beliau adalah owner Prima Holistic Indonesia. Di mana ini, Coach? Kalau boleh tahu, Coach? Di Samarinda juga, Pak Hani. Samarinda, luar biasa. Samarinda, ya. Yang keempat, CEO founder Ruang Bisnis. Waduh, ini mau bersaing dengan Ruang Guru nanti insya Allah ini ya. Dan yang kelima adalah Direktur Sinergi Receh. Wah, pengalamannya sudah tidak diragukan. Teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UINSI, Kalimantan Timur, Indonesia tentunya bisa berbangga karena hari ini kita di tengah-tengah akhir pekan yang tentunya tentunya banyak kegiatan namun masih mencari ilmu di webinar Public Speaking Explore Your Tech Skill and Show Your Quality. Ya, jadi intinya kalau saya bisa simpulkan ya Coach, bagaimana sih keterampilan berbicara ini untuk diri kita gitu Coach ya, untuk diri kita dan untuk masyarakat. Karena sebagai masyarakat revolusi industri yang mau 5.0, katanya sekarang 4.0 ya. Ini memang kita harus mengejar ketertinggalan kita di dunia teknologi dan bisnis dan lain sebagainya. Dan yang paling fatal ini saya membaca satu buku yang bercerita masyarakat society 5.0. Wah, ini luar biasa ternyata. Bagaimana masyarakat sosial nanti ke depan akan berbenturan dengan teknologi. Dan banyak manusia yang nantinya katanya akan tidak bisa bekerja lagi karena sudah digantikan oleh robot dan sistem algoritma komputasi. Wah, ini akan diceritakan langsung tentunya oleh Aji Nugraha atau Coach Aji Nugraha. Kami persilakan Coach, waktunya sangat pas sekali. Ini Anda bisa berbicara selama, saya harus pastikan dulu ya, biasanya kalau sudah Coach Aji berbicara ini pasti panjang nanti. Karena banyak sekali poin-poin yang ingin disampaikan. Kami dari panitia Coach memberikan kesempatan Coach Aji untuk menyampaikan materi dari sekarang sampai pukul 11 nanti, Coach. Ya. Jadi ada 45 menit kurang lebih. Dan nanti, Coach, biar menarik, biar ini menjadi menjadi pengingat kita, biar otak kanan kiri kita ini berfungsi. Mungkin di tengah-tengah Coach bisa memberikan ice breaking, relaksasi atau bagaimanapun nanti Coach. Saya ikut saja ini karena saya di sini sebagai moderator, Coach lebih punya kendali di sini. Dan nanti ketika ada adik-adik mahasiswa kita yang bertanya, mungkin tidak harus akhir sesi ya Coach ya. Tidak harus akhir sesi, kita agendakan saja, silahkan adik-adik bertanya. Karena kalian bertemu dengan orang yang tepat, beliau memang public speaking, dan saya rasa pengalaman beliau jauh lebih luas di luar sana tentang public speaking. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Coach Aji Nugraha untuk bercerita bagaimana sih menumbuhkan keterampilan berbicara pada adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah yang hadir pada hari ini, biar mereka menjadi masyarakat society 5.0 yang benar-benar bertawakal, beriman, berimtek, dan tentunya memiliki karakter entrepreneur sejati. Kami persilakan dengan sangat luar biasa untuk Aji Nugraha atau Coach Aji Nugraha menyampaikan materinya. Silakan Coach.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas Pak Hani ya? Jelas banget, Kak. Oke, semoga jaringan mendukung acara kita hari ini. Amin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan ya. Tadi kata Pak Hani juga masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin belum Allah kasih kesempatan buat ikut acara hari ini atau bahkan belum bisa beraktivitas seperti biasanya karena ada ujian-ujian kesehatan dan lain-lain. Namun kita yang hadir hari ini Allah ridhoi, Allah berkahi untuk menimba ilmu ya di weekend yang luar biasa ini, dan semoga saya doakan teman-teman yang hadir hari ini perjuangannya, kuota internet yang dihabiskan itu Allah balas dengan keberlimpahan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berbingkai salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Sallallahu Alaihi Muhammad. Semoga dengan perbanyak salawat kita menjadi ahli surga bersama baginda, para nabi, para rasul, dan para sahabat-sahabat di Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kepada Ibu Dekan, Bapak dosen, Ibu dosen, Kepala Program Studi, kepada Bapak Hani Subakti, dan seluruh sivitas akademika, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu, tapi insya Allah saya tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah mengadakan webinar public speaking ini dengan tema Explore Your Talk Skills and Show Your Quality. Jadi kalau kita bicara explore, artinya menjelajah ya, kata Pak Hani ya. Menjelajah, artinya kita terjun ke lapangan, kita latihan, kita trial dan error. Tapi teman-teman, di sini akan saya bahas adalah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita mengeksplor dunia ini. Karena gini, ketika bicara public speaking Pak Hani, kebanyakan teman-teman itu pengen langsung bisa ya. Mungkin mereka ini kebanyakan nonton film Doraemon ya, yang dari kantong ajaibnya itu bisa keluar pil ajaib. Ketika diminum itu hitungan detik langsung bisa ngomong. Kebanyakan orang seperti itu Pak Hani. Padahal nyatanya saya sendiri pun butuh bertahun-tahun ya, dari tahun 2009 kemudian benar-benar berani mengeksplor dunia di Samarinda itu 2016. Ya, butuh waktu 7 tahun untuk mengumpulkan semua ini, dan alhamdulillah setelah 2016 sampai hari ini saya aktif sebagai public speaking coach, yaitu melatih orang-orang untuk agar mampu menguasai keterampilan komunikasinya. Nah, untuk mendukung pembahasan hari ini, insya Allah ada materi yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk semakin memahami kenapa sih kita ini harus belajar public speaking atau kenapa kita harus menguasai teknik presentasi. Saya ambil judul Dare to Speak, Dare to Change. Artinya berani berbicara, artinya kita berani berubah. Tadi Pak Hani request ke saya, Kang Haji nanti ada ice breaking ya. Nah, kalau saya mungkin ice breakingnya agak berbeda, Pak. Kalau misalkan pemateri lain dengan senam jari, kemudian senam otak, kalau saya lebih ke pertanyaan kepada audiens supaya apa? Ice breakingnya itu bermakna. Nah, teman-teman, ini biodata lengkap saya. Nama saya Aji Nugraha. Teman-teman boleh panggil saya Kang Aji, ya Bapak Ibu dosen panggil Aji aja. Dan di sebelah ini adalah beberapa sertifikasi yang Allah amanahi kepada saya. Saya dari Jakarta merantau ke Samarinda tentu bukan untuk sesuatu yang tidak ada artinya, Pak Hani. Ya, kita menuntut ilmu, menimba ilmu, melebarkan sayap, mencari rezeki, dan alhamdulillah sampai dapat jodoh juga orang Kalimantan sini. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke materi inti, nah ini ice breaking pertama saya, karena ini temanya public speaking, artinya ada interaksi yang harus super aktif di dalam sini. Oleh karena itu, aktifkan kameranya. Ketika saya berikan kesempatan untuk berbicara, open mic. Ketika sudah selesai, close mic. Pertanyaan pertama saya, buat teman-teman semua yang hadir hari ini nih. Kenapa kita harus belajar public speaking? Ya, silakan. Yang siap menjawab, langsung open mic, buka kameranya, langsung jawab. Jadi santai aja, nggak usah terlalu kaku. Monggo. Kenapa kita harus belajar public speaking? Atau kenapa kita harus mengeksplor kemampuan komunikasi kita? Monggo. Silakan yang mau menjawab. Ayo, ini webinar public speaking.
Bukan webinar public listening, jadi kita harus berbicara, bukan hanya mendengarkan. Ya, Atau bahkan ini bukan public silent ya, artinya diam-diaman. Ayo teman-teman. bukan lagi Oke marah. Kak, izin jawab Kak. Boleh. Gary Fernando, monggo. Oke, untuk menghindari rasa gugup Kak. Oke, untuk menghindari rasa gugup. Oke, cakep. Yang lain? Yang perempuan? Saya, Kak. Oke, Mungkin Muhammad Mulyadi. Monggo. biar bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar, Kak. Oke, agar bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Satu lagi yang perempuan. Saya, Kak. Boleh, silakan. Hatmi. Saya Yes. kenal ini. Oke. Pak Hani, Hatmi ini sebenarnya harusnya udah bisa jadi pemateri ini. Hatmi ini sudah sering banget ikut kelas-kelas saya nih. Waduh. Dari Unmul ya, Dek ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, Hatmi materi hari ini mungkin udah beberapa Hatmi dapatkan, tapi insya Allah menjadi pengingat terus ya. Kenapa Hatmi? Jadi, menurut Hatmi, kenapa public speaking ini penting? Itu untuk membangun komunikasi antara dua pihak atau lebih dari dua pihak. Kenapa? Karena biasa nih kalau kita berkomunikasi itu kan pasti kayak ada artikulasi yang kurang jelas atau kayak hahihuheho, kayak kayak gitu. Nah, jadi kayak masih kayak ngerasa gugup atau kayak ngerasa ih, aku takut buat mengeluarkan pendapat. Jadi itu bagaimana public speaking ini kayak menggali bagaimana skill kita begitu. Oke, jadi saya tarik kesimpulan dari Hatmi ya, kenapa kita harus belajar public speaking agar kita bisa menganu hahihuheho. Oke, artinya bisa mengatasi rasa gugup, grogi, dan memiliki artikulasi yang jelas. Oke, makasih Hatmi ya. Nah, buat teman-teman semuanya, kenapa sih pertanyaan pertama tuh harus kenapa? Kenapa harus kenapa? The big why. Apapun yang harus kita lakukan itu berangkatlah dari kenapa. Tadi Pak Hani Subakti dengan karyanya sudah memiliki 2 haki kalau nggak salah Pak ya. Ya, beliau juga pernah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Nah, ketika beliau mencapai itu kan ada alasannya. Kenapa saya harus punya ini? Kenapa harus saya jago ini? Kenapa? Seringkali orang memiliki keinginan Pak Hani, mereka itu berangkatnya tidak dari why-nya. Sehingga mereka ini cepat capek, mudah konslet, berhenti tengah jalan. Mereka berangkat dari what-nya. How baru why. Nah, ketika kita berbicara explore teman-teman, kemudian show your quality, maka alasannya dulu munculin. Kenapa saya harus mengeksplor kemampuan komunikasi saya? Kenapa saya harus menunjukkan kualitas diri saya? Oke. Nah, jawaban saya back to basic. Saya kembalikan kepada Al-Qur'an. Kenapa kita harus pandai berkomunikasi? Kata Allah, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Apalagi teman-teman dari UIN, ya, maka kembalikan semua ke Al-Qur'an. Kenapa kita harus belajar komunikasi? Ya perintah Allah itu bukan karena tugas kuliah, bukan karena supaya lancar skripsinya, bukan karena supaya kita enak ngomong depan orang lain. Tapi katakan ini perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah artinya wajib. Karena apa? Kita diminta oleh Allah untuk menyeru kepada kebajikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, ketika menyuruh kepada kebajikan, ini kan banyak. Ada via dakwah, ada via seminar motivasi, ada via saling nasihat menasehati, ada via obrolan-obrolan yang bermanfaat. Jadi banyak jalurnya. Nah, sekarang tanamkan dulu ini di dalam diri teman-teman sebelum mengeksplor kemampuan komunikasinya. Kenapa saya harus belajar public speaking? Ini simpan. Quran surat Ali Imran ayat 104. Simpan dalam dirinya, simpan dalam hatinya. Oh, ini alasan saya mengikuti acara hari ini. Ada nawaitu lillahi ta'alanya. Jadi bukan sekedar sombong-sombongan. Oh, supaya gue keren nih ngomong depan orang. Wah, supaya enak nih ngomong sama calon mertua. Ah, supaya enak nih speak cewek. Enggak ya. Tapi ini adalah apa yang Allah perintahkan. Sebenarnya banyak bahannya di Al-Quran, ayat-ayat yang menerangkan tentang pentingnya kita menyampaikan kebaikan. Tapi dari sekian banyak ayat, ini yang paling mengena di hati saya, dan insya Allah juga mengena di hati teman-teman. Lanjut. Ini ada seorang bapak motivator, Pak Hani. Namanya
Babe Jamil Azaini. Beliau mengatakan hampir semua orang sukses adalah public speaker. Artinya gini, semua orang sukses, entah itu di bidang spiritual, di bidang bisnis, di bidang keilmuan, dan lain-lain, pasti orang ini jago ngomong. Kenapa? Dengan keilmuan yang tinggi, itu secara otomatis akan dibarengi dengan relasi-relasi yang tinggi dan banyak juga. Ketika relasi ini semakin meluas, otomatis kemampuan komunikasi itu harus mengikuti. Mau nggak mau, ya, siap nggak siap, kita akan terbawa ke arah sana ketika memang kita menginginkan menjadi orang yang sukses. Kapasitas semakin besar, maka kemampuan juga harus semakin besar. Nah, dengan tema explore your talk skill, ya, mengeksplor, artinya teman-teman kan siap nih mengembangkan. Saya dari teknik pertambangan Unmul itu ada istilah eksplorasi. Eksplorasi itu artinya kita membuka lahan, ya kan, mengembangkan lahan. Nah, kalau eksplor diri artinya membuka diri, membuka hati, membuka pikiran dan mengembangkan diri. Tidak stuck di sini-sini aja. Teman-teman kan sering mungkin ya yang perempuan nih biasanya nih suka mungkin yang mohon maaf overweight gitu ya. Yang berat badannya berlebih, itu kan kalau kita lihat iklan-iklan di Instagram, Facebook, YouTube, ketika ada iklan obat diet, itu selalu ada before dan after-nya, sebelum dan sesudahnya. Begitupun diri kita, sebelum pandemi ini kita orang seperti apa? Sebelum adanya COVID, kita ini orang seperti apa? Itu before-nya. Nah, setelah adanya COVID, setelah lewatnya COVID, kita ini orang yang seperti apa? Before, after. Atau jangan-jangan dari dulu sampai sekarang kita adalah orang yang gitu-gitu aja. Kelihatannya bergerak tapi ternyata jalan di tempat. Oke. Nah, ini bisa dibuktikan oleh Michael Hart, penulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Ada yang bisa tebak nomor 1 siapa? Yang jelas bukan Pak Hani, bukan saya, ya, bukan Ibu Dekan. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Nabi Muhammad. Yes, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nomor 1. Nomor 2 ada Isaac Newton. Nomor 3 ada Nabi Isa. Dan artinya apa? Kita itu sudah ada suri tauladannya. Jadi kalau ditanya kenapa belajar public speaking, pertama tadi alasannya perintah dari Allah. Yang ketiga adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah menjalankan perintah Allah tadi, public speaking-nya dengan tema berdakwah dan menyebarkan agama Islam yang mulia ini. Oke, sampai sini dapat teman-teman gambarannya ya. The big way-nya, kenapa saya harus belajar public speaking. Nah, ketika teman-teman di sini nanti lulus dari kampus, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apapun itu, jadikan profesinya itu dengan pembekalan komunikasi yang baik dan benar. Acuannya apa? Al-Quran dan ajaran Nabi. Selesai, udah. Nah, ketika sudah dapat 2 acuan dasar tersebut yang kuat, lalu kita kembangkan dengan teori-teori yang berkembang saat ini. Kalau tadi berdasarkan Al-Quran dan ajaran Nabi, sekarang melalui sisi psikologis dan pengembangan dirinya. Kenapa kita harus belajar public speaking? Ada 9 alasan Pak Hani dan teman-teman. Yang pertama, meningkatkan kemampuan percaya diri kita. Ya, teman-teman, pernah nggak sih ngalami satu kejadian kita nih nggak pede ya. Akhirnya berantakan semuanya. Tapi di satu sisi kita pernah merasakan percaya diri yang luar biasa, akhirnya kita berhasil melakukan dan mencapai hal yang kita inginkan. Inilah pentingnya belajar public speaking dan presentasi, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, nyaman bergaul. Ya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang yang berkembang, orang yang luar biasa, orang yang sukses, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang kapasitasnya di atas kita. Bayangkan teman-teman, rasakan, dengarkan dalam hatinya, ketika teman-teman ketemu dengan orang-orang yang tingkat kecerdasannya, tingkat pengetahuannya, tingkat emosionalnya itu di atas kita. Tapi teman-teman punya kemampuan berkomunikasi sehingga nyaman bergaul. Nah, itu bisa masuk. Tapi kalau kita dalam menjalin relasi aja udah nggak bisa, nah bagaimana kita berkembang? Yang ketiga, berbakat jadi penjual. Nah, teman-teman kan di sini dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh lagi. Rasulullah adalah pebisnis yang handal. Ya, selain kejujurannya, selain ketelitiannya, kenapa baginda Nabi menjadi pebisnis yang handal? Karena berbakat jadi penjual. Nah, menjual di sini, ini saya luaskan artinya, bukan menjual barang, tapi menjual diri kita.
Setiap orang harus punya kemampuan menjual diri. Tanda kutip, bukan pekerjaan yang dilarang ya. Menjual diri ini artinya personal branding. Tadi Pak Hani Subakti nih, misalkan ada orang datang ketemu Pak Hani. Mungkin awalnya biasa-biasa aja. Ketika orang tahu Pak Hani punya 2 haki, orang itu pasti bengong. Wih, luar biasa Pak Hani ini. Karena apa? Ada personal brandingnya. Pak Hani bisa menjual diri dengan prestasinya, dengan kemampuan komunikasinya, dengan literasi yang luas. Yang keempat, mudah memahami kawan bicara. Nah, mulai sekarang stop berbicara lawan bicara. Selama ini kita ngomong, oh kita harus begini sama lawan bicara. Bukan lawan, kita ganti menjadi kawan. Karena dengan berkawan kita lebih mudah memahami. Kemudian yang kelima, bekal bertindak sendiri. Nah ini ya, mungkin Bapak Ibu dosen pernah nih ngelihat mahasiswa ketika ngurus berkas apapun itu di kampus, harus ada yang nemenin, harus bergerombol, harus berkelompok. Ya, biasanya yang cewek-cewek nih, temeni aku dong ngurus ini, oh temeni aku dong ngurus gini nih. Bahkan laki-laki juga ada. Karena apa? Nggak pede ngurus sendiri. Tapi kalau teman-teman udah jago ngobrol, udah jago public speaking, mau ngurus apa aja, ngapain aja, itu bisa sendiri, bisa mandiri. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas hidup udah jelas ya. Teman-teman gak usah jauh-jauh, kita gak usah ngambil tokoh-tokoh luar. Yang hadir hari ini aja deh, ada Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, Kak Prodi, ada Pak Hani Subakti. Dengan kemampuan komunikasinya, dengan jam terbang yang sekian banyaknya ngajar orang, peningkatan kualitas hidupnya udah jelas. Prestasinya terlihat. Nah, teman-teman tuh nggak usah jauh-jauh cari role model, di kampusnya udah ada. Tinggal bagaimana caranya mencari rahasia beliau-beliau, bagaimana caranya beliau-beliau ini bisa sampai ke titik saat ini. Yang ketujuh, mengukur kemampuan. Ini yang saya bilang before after-nya. Teman-teman harus mampu berubah. Ya, teman-teman kan pasti pengen nih ngebahagiain mama papahnya, ayah bundanya. Ya, tentu dengan prestasi, mungkin dengan harta, mungkin dengan tahta, mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Nah, ketika ingin mewujudkan itu, kan salah satu bekal yang harus kita miliki adalah kemampuan komunikasi, mengeksplornya dengan baik dan menunjukkan kualitasnya dengan baik. Yang kedelapan, meningkatkan pengetahuan. Nah, tadi Pak Subekti itu rajin baca orangnya. Orang kalau udah jago komunikasi, pasti dia pengetahuannya meningkat. Kenapa? Harus banyak-banyak baca referensi. Ketika saya membuat materi ini, ketika saya ingin menyampaikan materi ini, saya baca-baca lagi artikel, saya buka-buka lagi materi-materi di laptop. Artinya apa? Sering diulang-ulang, ya. Artinya menjadi kemampuan yang luar biasa. Makanya explore itu artinya sesuatu yang dilakukan sering kali, bukan hanya sekali. Kemudian yang kesembilan, menjadi spesial, sudah jelas, ya. Nih buat cewek-cewek yang hadir hari ini, kalau ada teman sekelasnya yang ngajak pacaran, terus dia nggak bisa presentasi tugas depan kelas, mending putusin sekarang. Ya, jangan mau pacaran sama laki-laki yang nggak jago ngomong. Kenapa? Presentasi depan kelas aja nggak bisa, apalagi ngomong depan orang tua kalian. Ya nggak, Pak Hani? Benar. Ya, kalau udah menjadi spesial kan enak tuh ngomong sama calon mertua. Nah, menjadi spesial di sini artinya apa? Bermanfaat untuk umat dengan berbagai hal tadi melalui profesi, presentasi, motivasi dan lain-lain. Oke, tadi 9 alasannya. Nah, teman-teman, poin yang diminta oleh panitia itu yang pertama itu kan bagaimana cara public speaking yang baik untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar. Yang kedua, tips dan trik agar mahasiswa lebih mahir. Yang ketiga, bagaimana seni berbicara terlihat menarik. Rumusnya di sini. Ketika kita melakukan public speaking, tujuan utama kita adalah leading. Menggiring orang agar mengikuti opini atau materi yang kita sampaikan. Kan maunya kita begini, Pak Hani ya. Kita ngobrol, orang langsung paham. Kita ngomong, orang langsung heeh, langsung iya, gitu kan. Tapi kenyataan nggak semudah itu, Ferguson. Ya kan? Rumusnya adalah, pertama teman-teman tuh harus membangun raport dulu. Raport ini terdiri dari pacing. Pacing ini bercabang lagi, ada mirroring, ada modeling. Ya kan? Nah, kalau raport sudah terbangun, yang terbentuk adalah trust, kepercayaan. Kalau orang udah percaya sama kita, ya, sekalipun dia harus mengambil resiko yang besar, dia pasti iya.
Nah, yang terjadi ketika kepercayaan terbangun itu adalah naiknya emosi, turunnya logika. Kalau emosi udah naik, logikanya nggak bisa ngapain-ngapain. Ya, contoh sederhana ketika sudah jatuh cinta. Ya kan? Teman-teman boleh tanya kepada Bapak Ibu dosen atau ada keluarga yang sudah menikah ya, yang mungkin umur tapi dia udah menikah. Gitu. Tanya deh sama pasangannya, kenapa mau menikah sama orang itu? Ya karena logikanya udah turun, emosinya udah naik. Emosinya dalam bentuk cinta. Nah, kalau dalam public speaking, emosinya dalam bentuk kepercayaan. Kalau audiens udah bisa kita bikin percaya, kalau para dosen udah bisa kita buat mereka percaya, kita mau presentasi tugas apapun, mau presentasi skripsi, itu mudah. Dosen mungkin nggak akan banyak tanya, mereka yakin, mereka ngelihat kita tuh, wah ini mahasiswa luar biasa banget. Ya udahlah, nggak usah sidang skripsi, langsung lulus dengan nilai IPK 4,00 misalkan begitu. Karena saking udah percayanya. Tetapi ini nggak semudah itu, perlu latihan. Saya belajar public speaking tahun 2009, berani tampil, benar-benar baru berani tampil itu tahun 2016. Oke. Nah, sampai sini, dari rumus tadi, dari 9 alasan, kira-kira ada pertanyaan apa nih teman-teman? Ya, silahkan adik-adik mahasiswa. Ini Yuk, satu pertanyaan dulu. Biar tidak terlalu banyak ya Coach ya, satu-satu boleh bertanya. Yes, satu-satu dulu. 9 ini. Luar biasa. Ini Coach, saya baru teringat ini Coach sambil menunggu pertanyaan. Boleh. Ketika saya berkunjung ke pusat perbelanjaan, anggaplah mall gitu ya. Kita yang tadinya nggak mau belanja alat-alat itu karena terpengaruh oleh sales promotionnya, akhirnya kita membelinya walaupun kita tidak butuh. Sebenarnya kita menolak, tapi karena cara halusnya, cara santunnya memengaruhi kita, sehingga kita akhirnya membelinya. Dan sampai rumah kita sadar ini untuk apa ini? Enggak karena gini Pak Hani, mereka sudah mengetahui teknik komunikasi untuk mencari kebutuhan. Nah, ini kan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pasti pernah dong belajar di kampusnya, apalagi yang udah semesternya udah akhir itu kan, tentang need analysis. Ya kan? Tentang segitiga Maslow, bagaimana mempengaruhi orang berdasarkan kebutuhannya. Nah, makanya Pak Hani tadi bilang, oh awalnya nggak beli tapi jadi pengen beli. Sebenarnya bukan karena Pak Hani ini kasihan atau pengen ngabisin uang, tapi sebenarnya saat itu juga emosinya Pak Hani dibuat naik oleh mereka. Gak usah jauh-jauh deh, contohnya di Indomaret, ya, Alfamidi. Kenapa Kinder Joy itu taruh di paling depan? Karena itu mengambil emosinya anak-anak. Jadi semua ada strateginya, teman-teman. Nah, sekarang bayangkan nih teman-teman yang mungkin di sini ada semester akhir, mau sidang skripsi. Tinggal pelajari tipe dosen penguji, pembimbingnya seperti apa. Nah, kenali emosi beliau-beliau, hajar emosinya. Maksudnya hajar ini bukan dipukulin, tidak, tapi pengaruhi emosinya. Kalau emosi udah berpengaruh, dosen mana yang nggak kelepek-kelepek sama kita? Gitu tekniknya. Akhirnya A ya Coach, nilainya Coach ya. Okay. Benar banget, iya. Baik. Silakan, ini panitia juga mengingatkan kembali di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya 9 tadi, Coach Aji sudah menyatakan ada 9 ini. Jadi saya juga mencatat ini. Ada yang saya Coach ingin diperjelas Coach, mengukur kemampuan ini loh Coach. Poin ke-7 Coach. Kalau mahasiswa PB atau peserta yang hadiri kira-kira ukuran kemampuan berbicaranya mereka sejauh mana Coach? Kalau dari segi usia kan mungkin sekitar 18 sampai 21-an ini Coach. Gimana Coach? Oke, siap. Nah, ini saya persempit aja jawabannya Pak Hani ya. Artinya gini, saya tidak menjawab secara universal tapi secara sempit. Jadi mengukur kemampuan di sini, contoh gini, ada nggak teman-teman di dalam satu kelas itu yang ada satu orang mahasiswa itu yang pinter banget mata pelajarannya, yang pinter banget ngomong. Dan biasanya mahasiswa yang paling menonjol di kelas ini dijadikan asisten dosen. Ya kan? Bahkan dijadikan asisten laboratorium. Dan bahkan ketika dia lulus, dia dipromosikan menjadi dosen muda, dibeasiswain untuk meraih S2-nya sehingga menjadi dosen tetap. Nah, maksudnya mengukur kemampuan di sini teman-teman bisa membandingkan dengan orang sekitar, gitu. Jadi bukan berarti kita membanding-bandingkan diri, oh saya belum bisa, mereka nggak bisa, tapi menjadikan motivasi. Ya, kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa?
Kayak gitu Pak Hani. Jadi arti sempitnya adalah kita melihat nih orang-orang sekitar, apakah kita ini lebih mundur dari mereka atau lebih maju dari mereka, atau kita rata-rata sama seperti mereka. Karena kalau kita bicara explore dan show your quality, Pak Hani, artinya kita harus 10 langkah lebih depan daripada orang-orang sekitar kita. Gitu. Apalagi udah usia 18 menuju 25, itu sudah harus berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau udah masuk usia 18 sampai 25, cara ngomongnya masih gitu-gitu aja, artinya kita belum terlalu berkembang dari segi relasi, apalagi komunikasi. Kayak gitu. Mantap. Ayo silakan adik-adik. Bapak aja kalau bertanya. Belum ada, saya lanjut. Masa kan enggak mau bertanya? Silakan. Bisa Kak, ini mau bertanya. Boleh, silakan. Iya. Mohon maaf nih, di jalan masalahnya ini. Isan ya, silakan San. Iya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isan, nama toko saya dari Perbankan Syariah, lokal 1 sekitar 3. Nah, kita bicara mengenai public speaking. Nah, kalau kita ngomong public speaking itu sangat penting sekali bagi mahasiswa. Nah, sekarang pasti banyak ada yang kendala-kendala mengenai public speaking, berbicara di depan orang. Jangankan di depan orang, kita presentasi. Nah, presentasi di depan kelas saja, kan itu kebanyakan kita tuh tahu masalah materi atau apa, tapi kita tuh dari kita sendiri karena rasa malu atau merangkaikan kata-kata yang bagus buat dosen atau teman-teman itu mengerti. Nah, mungkin disitulah kendalanya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana nih buat mahasiswa yang kayak gini nih untuk lebih public speaking-nya untuk lebih bagus itu kayak gimana sih? Oke, siap. Mungkin ada pemasukan aja. Oke, bagaimana caranya mahasiswa agar lebih terampil ya kalau ngomong depan dosen, depan teman-temannya, presentasi tugas. Ya, gitu maksudnya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Baik Pak Hani dan teman-teman, public speaking ini bukan hanya kemampuan. Ya, ini perlu digarisbawahi, dikasih bold, ditebelin dalam kurung dan lain-lain, kasih bingkai kalau perlu. Public speaking ini bukan hanya kemampuan, tapi kebiasaan Pak Hani. Karena gini, saya pernah menjadi mahasiswa juga, saya pernah mengalami hal yang sama. Tapi di tengah-tengah saya menyadari bahwa kenapa saya itu sering banget dulu grogi, gugup ketika presentasi di depan mahasiswa, apalagi dosen. Karena saya melakukan public speaking, saya mengasah kemampuan hanya sekedar ketika ada tugas presentasi. Ya, sekedar nih, ada kata sekedarnya. Dan kalau kita bicara public speaking, teman-teman, tadi saya katakan bukan hanya kemampuan, tapi kebiasaan. Ketika saya menyadari bahwa public speaking bukan hanya kemampuan, saya menjadikan public speaking sebagai kebiasaan. Nah, kalau di kampus itu kan ada organisasi. Inilah pentingnya kita masuk Ormawa, masuk BEM, BLM, HIMA, dan lain-lain. Jadikan public speaking sebagai agenda rutin kita di sana. Ketika kemampuan dijadikan sebuah kebiasaan, maka itu menjadi destiny. Mendarah daging dengan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mahasiswa ini terampil saat presentasi tugas? Ya, singkat padat jelas saya jawab. Ketika H-7 tugas itu akan dipresentasikan. Nah, si kelompok ini atau perorangan ini sudah latihan 7 hari sebelum tugas itu dipresentasikan. Supaya apa? Yang pertama, itu menjadi kebiasaan rutinitas dulu. Oh, saya udah biasa nih. Sebelum tampil saya udah 7 kali latihan loh di rumah. Insya Allah 95% teman-teman nggak akan grogi, nggak akan ngeblank, dan nggak akan bingung. Tapi kalau teman-teman ada tugas presentasi, terus H-1 atau sistem kebut semalam baru latihan, insya Allah 99% bakal ngeblank, sekalipun presentasinya keren. Dan itu penyakit mahasiswa, ya. 100 SKS, sistem kebut semalam, karena saya pernah mengalaminya, makanya saya ceritakan ini, teman-teman. Oke, jadi bagi yang bertanya tadi, nggak usah ribet-ribet tekniknya, nggak usah muluk-muluk. Setiap kali ada tugas presentasi, dimanapun berada, H-7 itu minimal sudah ada 5 kali latihan. 5 hari latihan, 2 hari istirahat, atau mantapkan bahannya. Selesai.
Jadi selain kemampuannya terlatih selama 5 hari, kebiasaannya terbentuk. Gitu ya. Oke, semangat. Nanti bisa ngobrol panjang di sosial media saya kalau nanti saling follow-followan. Luar biasa. Oke. Jadi ini Coach ada di kolom komentar chat Zoom bahwasannya ada 3 ini, mungkin adik-adik mahasiswa ini atau yang bertanya ini lagi di perjalanan, jadi beliau mengechat lewat kolom chat aja. Yang pertama, bagaimana memupuk wawasan di zaman rebahan? Ini kan pandemi ya Coach, saya sudah 1 tahun setengah ini ngajar di UINSI versi daring Coach. Baru beberapa minggu terakhir ini dinyatakan ada ada diperbolehkan mengajar secara luring atau offline gitu ya, harus offline. Nah, di sini kan kita sudah terbiasa nih selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun bahkan rebahan, kuliah sampai rebahan. Kadang saya tuh iseng Coach kalau ngajar, coba diaktifkan kamera sebentar. Wah, begitu aktif kamera langsung ada yang baiki jilbab, baiki rambut, ada yang mungkin masih belum siap karena sambil rebahan. Itu yang terjadi Coach. Itu yang pertanyaan pertama, kayaknya masih berkolerasi aja ini. Yang kedua, bagaimana sih Coach yang dari Mbak Miftahul Jannah ya? Ada orang pintar Coach tapi nggak berani bicara Coach ini. Nah, jadi kita sekarang Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tapi mereka terlalu banyak diam Coach. Ini banyak sekali saya lihat di media sosial. Malah yang anak-anak yang grade-nya, mohon maaf, itu mungkin agak rendah, tapi mereka menjadi selebgram, menjadi influencer karena kepercayaan dirinya. Yang pintar-pintar ini malah jadi followers saja gitu Coach. Dan pertanyaan ketiga, tadi orang pintar kenapa nggak mau berbicara. Yang terakhir, sama sih Coach. Rasa takut Coach. Rasa takut. Saya sedikit juga di sini dulu pernah seperti Coach bilang kalau butuh 7 tahun, bahkan saya ini malah kuliahnya di bahasa Coach. Saya S1 Bahasa Indonesia. S2, saya pernah kuliah profesi pendidikan guru bahasa Indonesia. Saya pernah kuliah bahasa Indonesia S2 di Surabaya, S2 lagi di sini. Itu semuanya itu bahasa Indonesia, Coach. Tapi untuk buat YouTube baru setahun terakhir saya berani, Coach. Padahal Atta Halilintar sudah berapa tahun yang lalu. Oke, gimana nih, Coach, menyikapi pertanyaan adik-adik ini? Kaum rebahan, kemudian pintar tapi gugup, akhirnya terdiam, membatu, dan tergerus arus. Dan yang terakhir, takut Coach, takut. Padahal nggak ada pocong di depan ya. Oke, gimana Coach? Saya serahkan Coach saja deh. Siap. Baik. Yang pertama, bagaimana memupuk wawasan di zaman rebahan. Wadadidaw gitu ya responnya gitu. Ini sebenarnya bukan gini. Kalau bahasa Inggrisnya, that is not a chance, but that is a choice. Ya Pak Hani ya. Teman-teman, mau rebahan ataupun tidak, mau offline ataupun online, itu adalah choice. Ya. Itu adalah choice, pilihan teman-teman. Teman-teman pengen jadi seperti apa, itu di tangan teman-teman. Sederhananya gini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya kan? Artinya apa? Ketika sama-sama diciptakan dalam keadaan baik, ini kan bakal terjadi perpecahan 2 golongan. 1, golongan yang akan kembali dalam keadaan yang sama-sama baik, yaitu husnul khotimah, atau nauzubillah min dzalik, ada golongan yang akan kembali dengan keadaan su'ul khotimah. Sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya. Nah, ketika di zaman rebahan ini, teman-teman tuh tinggal milih pengen jadi orang seperti apa. Jadi ini bukan tentang rasa malas, tentang terbawa COVID, itu enggak, itu kembali ke diri sendiri. Ini mohon maaf saya mengatakan seperti ini. Jadi mau ada tsunami pun, mau ada gempa, ada kebakaran, ada COVID, mau dia offline, online, kalau kita memutuskan pengen jadi orang yang benar, jadi orang yang sukses, jadi orang yang maju, maka apapun posisinya kita bisa belajar sekalipun sambil rebahan. Ya. Kita pegang gadget itu berapa lama dalam sehari sih, gitu kan? Kalau misalkan bisa lebih dari 4 jam, setidaknya ada 1 atau 2 jam yang kita baca tuh artikel-artikel. Kalau malas baca buku, kita buka Instagram, kita follow motivator-motivator, dosen-dosen di kampus, ilmunya kita serap dari sana. Jadi itu masalah pilihan teman-teman. Jadi ini bukan tentang di zaman, bukan faktor zaman. Tapi ini all about you. Semua tentang diri kita. Maka saya akan tanya balik di sini. Bagi yang bertanya ini, apakah ingin seperti apa Anda menjadi? Itu Pak Hani ya, choice bukan chance. Oke. Yang kedua, banyak orang pintar tapi nggak berani bicara. Ya,
kembali saya ulang jawaban saya tadi, statement saya tadi, bahwa public speaking itu bukan hanya kemampuan tapi kebiasaan. Mau dia ranking 1 dari zaman sekolah, mau IPK-nya 4,00, ya. Tapi kalau kesehariannya dia pendiam, nggak mau berkumpul sama orang, bahkan di rumah pun sama keluarga nggak mau ngumpul, mengurung diri di kamar, mau dia gelarnya profesor tapi memang jarang ngumpul, ya ketika disuruh ngomong pasti grogi. Dan benar kata Pak Hani, kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang berani bernarasi. Dan kebiasaan orang Indonesia, mohon maaf, kebanyakan, saya nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan, mayoritas, itu mereka menunggu kesempatan untuk berbicara. Nunggu, bukan menciptakan, nunggu kesempatan. Dan ketika sudah ada kesempatan berbicara, dibungkam. Kan gitu penyakit di Indonesia. Maka ciptakanlah kesempatan, buat circle-nya, di mana di dalam circle itu kemampuan public speaking itu sudah pasti terasah dan menjadi rutinitas. Maka kita bukan hanya pintar dalam prestasi angka atau nilai, tapi kita pandai juga dalam berkomunikasi. Oke, jadikan ini kebiasaan. Dan ini bicara tentang mau atau tidak mau. Jadi Pak Hani, kalau ada orang bilang saya nggak bisa, itu masih bisa dirubah. Diajarin jadi bisa. Kalau ada orang bilang saya nggak mampu Pak Hani, masih bisa dibuat mampu, dilatih, di mentoring, di coaching. Tapi Pak Hani, kalau orang udah bicara saya tidak mau, sekalipun Mario Teguh yang kita undang, dia nggak akan berubah kemana-mana. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ia merubah apa yang ada dalam dirinya. Salah satunya apa? Kemauan. Oke. Kemudian yang ketiga, mengendalikan pikiran dan rasa takut. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman nih. Saya balikin pertanyaannya. Menurut teman-teman, rasa takut itu dipelihara atau dibuang bagusnya? Dibuang. Oke. Dibuang. Oke, dibuang. Terus? Dikendalikan. Dilawan. Dirawat. Yang mana nih? Dibuang atau dirawat nih? Dilawan. Karena pertanyaan kan Dilawan, ini rasa takut dikendalikan. bagaimana? Dilawan atau dibuang? Atau dikendalikan? Atau dicintai? Mana yang benar nih? Ayo. Ayo. Silakan. Pertanyaan saya dua tadi. Rasa takut ini bagusnya dibuang atau dipelihara? Ayo teman-teman. Dibuang. Oke, Dilawan. siap. Pelihara. Dibuang ya. Tadi banyak yang jawab dibuang. Oke. Teman-teman, Allah menciptakan kita di bagian kepala kiri bawah ini ada namanya sistem amigdala. Ya. Amigdala ini fungsinya menyimpan rasa takut. Sekarang saya tanya balik lagi. Kalau amigdalanya dicopot, manusia kehilangan rasa takutnya, ya. Teman-teman ketika camping terus ada ular kobra depan mukanya, karena rasa takutnya udah dibuang, mungkin teman-teman nggak akan lari. Tapi ular tersebut bakal dimain-mainin. Ih lucunya ya, ih aku digigit, ih aku kena bisa, bentar lagi mati. Ngek, is dead. Atau bahkan karena rasa takutnya udah diambil, ngomong sama orang tua jadi ngelawan. Atau karena rasa takutnya dibuang, ya, ninggalin sholat aman-aman aja. Karena kita udah nggak takut. Ngapain takut sama Allah? Karena kita nggak punya rasa takut. Udah dibuang rasa takutnya. Saya tanya lagi. Jadi rasa takut ini bagusnya dibuang atau dipelihara? Dipelihara. Ya, berubah jawabannya Pak Hani. Berubah ya. Nah, itu salah satu contoh kemampuan komunikasi bagaimana kita merubah pendapat orang dalam waktu singkat. Ya, tapi itu nggak bisa instan, harus latihan. Nah, teman-teman, rasa takut itu Allah hadirkan ke dalam diri kita agar kita waspada. Bayangkan nih, misalkan nih di sini ada Miftahul Jannah Inayatullah. Dirimu dapat tugas presentasi, tapi karena nggak punya rasa takut, pasti ngomongnya sembarangan. Ya, ngomongnya selengean, ngomongnya kurang ajar. Tapi karena ada rasa takut, Miftahul Jannah ini, Miftah, lebih hati-hati. Maka nyambung ke pertanyaan tadi, bagaimana mengendalikan rasa takut? Rasa takutnya diajak berkomunikasi. Ada yang namanya afirmasi diri. Ketika rasa takut itu muncul, ngomong, wahai rasa takut yang hadir dalam diriku, saya paham maksud kamu hadir ini agar saya lebih waspada.
Saya paham kehadiran kamu dalam diri saya supaya saya lebih hati-hati ketika presentasi nanti. Oleh karena itu, mari bersahabat dengan saya hari ini aja dulu. Saya pengen presentasi tugas di hadapan dosen 1 jam. Wahai rasa takut, mengecil ya, mengecil, mengecil, dan mengecil. Izinkan bagian diri saya yang percaya diri itu muncul ke permukaan. Dan ketika nanti saya selesai presentasi, saya hadiahkan kamu rasa takut dengan makanan yang enak, dengan minuman yang enak. Komunikasi. Jadi kita keseringan tuh ngomong sama orang, ngerayu orang, tapi jarang ngerayu diri sendiri. Kita jarang ngobrol sama rasa takutnya gitu loh. Padahal rasa takut itu muncul pengen disapa. Ibarat orang, dia ini pasangan kita muncul karena butuh perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering latihan. Tadi saya bilang H-7, H-5 itu latihan. Supaya apa? Rasa takut ini bersahabat dengan kita. Waspadanya kita lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pahami kekurangan kita di mana saat presentasi. Ada orang yang jago ngobrol, tapi bahasa tubuhnya kaku. Ada orang yang kalau ngobrol tuh bahasa tubuhnya bagus, tapi ngomongnya belepotan. Ada orang yang ngomongnya lancar, bahasa tubuhnya bagus, tapi ketika ditanya, dia ngeblank. Nah, teman-teman pahami kelemahannya di mana. Ketika paham kelemahan kita di mana, itulah yang dilatih berulang. Makanya ada seorang pakar mengatakan, jika ingin menjadi ahli di bidangnya, maka minimal kita menjalani profesi tersebut, menjalani aktivitas tersebut selama 10.000 jam terbang. Ya kalau teman-teman baru 2 kali presentasi udah mengatakan, wah aku nih bego, aku nih nggak bisa, aku nih nggak cocok presentasi, itu udah menghakimi diri sendiri, udah zolim sama diri sendiri. Belum 10.000, baru 2 jam presentasi udah mengatakan, wah aku nggak berbakat, itu namanya ya kita mengingkari kebesaran Allah dalam diri kita. Jadi kalau teman-teman belum sampai 10.000 jam melatih kemampuan komunikasinya, jangan nyerah, tempuh dulu 10.000 jamnya itu. Kalau udah lewat itu, insya Allah bisa. Nah, maksud dari 10.000 jam ini apa sih? 10.000 jam artinya kita latihan. Bahkan dulu Nabi Muhammad SAW ketika diminta Iqra, berapa kali mengulang? Iqra, baru bisa. Dalam konteks menghafal Al-Quran itu ada istilah murojaah. Sebelum kita menghafal surat-surat lain, murojaah dulu berulang-ulang kali surat yang sudah kita hafal sebelumnya. Dengan murojaah kita terlatih. Nah sekarang gini kasusnya Pak Hani, latihan jarang, ya kan? Baca buku nggak pernah, ngumpul sama organisasi nggak pernah. Lalu bermimpi menjadi orang yang hebat dalam presentasi. Itu kalau dijawab sama Instagram, ya kan, yang lagi rame, itu akan dijawab matamu. Gitu ya. Artinya jangan sampai kita teman-teman ekspektasinya besar tapi effortnya kecil. Nah, untuk mengendalikan rasa takut tadi, supaya nggak grogi, ya, yang tadi apa? Bersahabat, mencintai rasa takutnya, pahami dia ini muncul karena apa. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, pahami kelemahannya. Bagaimana cara memahami kelemahannya? Kita butuh seorang guru, butuh seorang mentor, butuh seorang pelatih. Begitu Pak Hani, 3 pertanyaan tadi. Siap, makasih Coach. Ini luar biasa ini dipadankan ya. Apalagi kebetulan Coach kita ini Muslim, jadi beliau banyak mengait-ngaitkan. Memang harus terkait deh, karena kita punya Al-Quran dan hadis ini memang sangat lengkap sudah. Jadi tinggal kalian, ternyata rasa takut itu ya harus diajak silaturahmi ya Coach. Dan jam terbang. Benar banget Pak Hani. Saya pernah baca artikel Coach, ada seorang pilot yang sudah habis masa jam terbangnya karena sudah memenuhi standar batas jam terbang karena usia juga. Namun dia masih bisa bekerja di maskapai lainnya. Dia harus mengundurkan diri dari maskapai aslinya hingga dia harus bekerja dengan maskapai yang lebih kecil daripada maskapai yang sebelumnya. Singkat cerita ternyata bukan itu yang dicarinya Coach. Dia ingin mengakhiri jam terbangnya itu. Ini pilot karena butuh jam terbang ya. Mengakhiri jam terbang itu dengan anak-anaknya. Dan kebetulan 2 anaknya seorang pilot. Dan ini memang cerita benar. Ternyata itu artikelnya betul-betul ada dan orangnya memang mengakui. Ternyata jam terbang saja tidak cukup juga Coach, tapi memang harus ada yang kita kita bijaki, kita ikuti ya Coach ya. Benar banget ya. Hari ini diberikan pencerahan oleh Coach Aji Nugraha bagaimana sih anatomi komunikasi ini dari
Ini A sampai Z ini sudah ini. Jadi tinggal teman-teman adik mahasiswa. Gini Coach, ada cerita menarik ini ketika saya mengisi mata kuliah di FEBI. Kebetulan waktu itu di perbankan syariah ya, mungkin barangkali adik-adiknya ada di sini. Waktu itu masih offline Coach, masih offline sekitar 2 tahun yang lalu, belum ada pandemi. Saya memang pertemuan 1 sampai 7 biasanya teori kebahasaan saya ulang dari awal sampai ke pokoknya. Kemudian setelah setelah pertemuan ke-9 itu lebih kepada presentasi. Nah, saya lihat anak ini ingin berbicara, Coach. Wah, sudah keluar, sudah banyak idenya yang ingin dikeluarkan. Namun benar tadi karena rasa percaya dirinya itu belum diajak komunikasi, akhirnya dia urungkan lagi sampai akhirnya diskusi habis. Dan ketika dia bertanya langsung lebih luas, Coach. Apa ya? Mungkin dia tidak sependapat dengan kelompoknya atau bagaimana, saya juga kurang paham, tapi yang jelas ternyata anak ini pandai dan saya dengar mungkin sebentar lagi dia sudah lulus ini mungkin barangkali tahun ini. Amin. Ini Coach ya. Jadi ternyata Coach ada juga memang orang Coach yang dia dari segi penampilannya sudah excellent lah ya, sudah bagus, performannya bagus, tapi mungkin mulutnya ini berat untuk terbuka Coach. Untuk kalau yang rame-rame diskusi kelas. Tapi ketika sudah personal, ketika dia sudah bimbingan sama Bapak Ibu dosennya atau cerita di luar kegiatan kampus, wah dia luar biasa. Bahkan dia termasuk aktivis. Ini kan luar biasa ya. Saya kurang paham, mungkin ini di sini karena kelompok, jadi mahasiswa merasa aku udah kerja capek-capek, kamu gantian dong yang bicara. Gitu ya, kan? Oke, siap. Baik. Iya. Sekadar ini aja Coach, sekadar pengalaman kami di dunia mengajar di FEBI, karena di sini juga ternyata ada peserta dari luar Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Coach. Siap, iya. Karena gini Pak Hani, kalau kita bicara komunikasi kan banyak cabangnya ya. Ini mungkin akan saya jelaskan langsung nih via anatomi komunikasi, bagaimana kita membedah komunikasi. Nah, yang pertama kan kita harus paham dulu nih. Tadi kata Pak Hani, wah ada yang jago ketika mungkin berdebat, ya kan? Ada yang jago ketika konseling, bahkan ada Pak Hani, mahasiswa tuh yang jago orasi di depan kantor DPR, teriak-teriak, ya kan? Tapi ketika presentasi tugas, tadi kata Hatmi, menganu hahihuheho jadinya. Nah, kita bedah dulu di sini. Komunikasi itu apa sih? Nah, teman-teman saya nggak tulis pengertiannya. Nah, ini cara saya melatih komunikasi teman-teman. Jadi bagaimana kita berimprovisasi. Biasanya orang presentasi itu kan ada poinnya, ada pengertiannya. Kalau saya nggak, cara latihannya seperti ini. Komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, teman-teman boleh ngerekam ataupun menulis. Komunikasi itu adalah aktivitas interaksi antara dua pihak, yaitu komunikator dan komunikan, yang di dalamnya itu terdapat pertukaran informasi. Kemudian ada proses feedback di dalamnya. Jadi komunikasi itu aktivitas kita berinteraksi antara pembicara atau komunikator dengan pendengar, komunikan. Dan ada pertukaran informasi. Si A cerita A, si B cerita B. Dan ada feedback. Feedback itu bisa berupa kritik, saran, dan proses tanya jawab. Kemudian bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada 3. Pak Hani dan teman-teman semuanya. Yang pertama antar personal. Nah ini komunikasi 4 mata. Nah kata Pak Hani tadi, ada orang yang jago ketika ngomong berduaan aja. Nah, bisa jadi dia adalah orang yang memang terbiasa komunikasi antar personal. 4 mata. Kemudian ada komunikasi kelompok, komunikasi yang lebih dari 2 orang. Ini juga ada yang aneh, teman-teman. Dia kalau ngomong berdua itu groginya luar biasa. Tapi kalau udah dalam kelompok, dia jago. Kemudian yang ketiga, komunikasi massa. Nah, massa di sini bukan orang. Massa di sini adalah media. Misalkan kayak panitia broadcast ke teman-temannya via WhatsApp, via grup Telegram, itu namanya komunikasi massa. Nah, di zaman sekarang, ini bukan bicara kita mau nggak mau, siap nggak siap, tapi wajib menguasai 3 bentuk komunikasi ini. Kita bisa antar personal, kita bisa kelompok, kita juga hebat membuat narasi di sosial media. Kemudian sudah ada bentuk, kita lanjut ke jenis. Ya, jenis komunikasi ada 5. Lisan dan tertulis. Kenapa sih lisan dan tertulis ini harus berdampingan? Dengan lisan, semua menjadi jelas. Dengan tulisan, semua mudah mengingat. Makanya komunikasi itu harus ada lisan dan tertulis. Yang kedua, verbal dan non-verbal.
Verbal itu adalah komunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang terstruktur. Sedangkan nonverbal itu adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh, tanda-tanda, atau simbol-simbol yang mendukung komunikasi verbal tadi. Kemudian komunikasi atas, bawah, dan samping. Komunikasi atas bukan berarti komunikasi sambil melihat ke atas. Bukan. Komunikasi atas itu adalah komunikasi dari atasan kepada bawahan, dari dosen ke mahasiswanya. Komunikasi bawah kebalikannya, yaitu komunikasi dari mahasiswa dan mahasiswi kepada dosennya. Dan komunikasi samping yaitu komunikasi antar mahasiswa atau antar dosen. Kenapa harus dibedakan ada atas, bawah, dan samping? Ada etika dan norma-norma yang berbeda di setiap bagiannya. Misalkan nih, Miftahul Jannah dengan MC. Kalau ngomong ketemu tuh, Ikam kemana aja? Apa kabar Ikam? Ulun baik gitu. Tapi nggak mungkin kan ngomong sama dosen, Bu, kayak apa Ikam nih ngasih nilai Ulun? Wah, kan kurang ajar namanya. Ya kan? Jadi ada norma-norma yang diatur di setiap bagiannya. Itulah pentingnya menguasai komunikasi atas, bawah, dan samping. Yang keempat, komunikasi formal dan informal. Formal itu resmi, beda cara ngomongnya. Informal, semi resmi. Setengah resmi, setengah tidak resmi. Ada cara komunikasinya dan ada non formal. Ya kalau kita nongkrong, ngumpul-ngumpul sama teman, mabar online, itulah non formal. Yang kelima, jenis komunikasinya 1 dan 2 arah. Tadi pertanyaan dari bagaimana mengendalikan rasa takut. Berbicara sama rasa takutnya itu adalah komunikasi 1 arah. Ngomong sama diri sendiri. Sedangkan komunikasi 2 arah yaitu komunikasi yang ada kawan bicara di hadapannya. Nah, kalau sudah ada jenis, bentuk, sekarang unsurnya. Teman-teman, pakaian kita yang kita pakai ini, yang hari ini rapi banget, itu kan ada unsur penyusunnya. Ada benang, ada yang lain-lainnya, sehingga berbentuk pakaian yang baik. Nah, komunikasi dikatakan baik ketika unsurnya itu tersusun dengan rapi, dengan baik. Yang pertama unsurnya adalah komunikator, yaitu si penyampai pesan. Syaratnya dia harus paham materinya, dia harus paham siapa audiensnya, dia harus paham siapa dirinya. Yang kedua, unsurnya adalah pesan. Pesan ini harus mengandung 3 unsur lagi, yaitu informatif, persuasif, dan koersif. Yang ketiga, ada media penyampainya. Yang keempat, ada komunikan, yaitu pendengar. Pendengar ini juga harus bisa mendengar. Karena gini Pak Hani, selama ini banyak sekali orang yang pandai berbicara, tapi kita sedikit orang yang pandai mendengarkan. Makanya ada materi tentang public speaking, ada juga tentang public listening. Ya, kalau teman-teman pengen presentasinya didengarkan oleh orang lain, maka ketika orang presentasi dengarkan dengan baik juga. Kemudian yang kelima ada feedback, ada respon dari yang disampaikan, ada saran dan kritik, dan ada tanya jawabnya. Oke, Pak Hani, mungkin waktu kita ini tidak cukup ya. Sebenarnya masih banyak materi yang saya sampaikan, dan di materi hari ini sebenarnya saya sudah masukin ayat-ayat Quran yang mendukung dan menguatkan dasar-dasar kita bahwa kita ini harus jago dalam mengeksplor kemampuan komunikasi dan show your quality. Tapi saya minta izin beberapa slide lagi. Nah, teman-teman, setelah materi tadi di awal, baru nih masuk ke tentang apa sih public speaking, yaitu teknik komunikasi dalam menyesuaikan ide dengan mengoptimalkan struktur bahasa sehingga menghasilkan pesan mental yang memberdayakan. Jadi teman-teman, teknik, kemudian kita harus menyesuaikan ide, optimalkan struktur bahasa. Nah, dari 3 poin ini kita akan menghasilkan pesan mental atau pesan yang disimpan dengan baik oleh audiens. Oke, saya lanjut dulu. Jadi teman-teman boleh ya ngobrol langsung, nanti kalau mau ngajak saya ngobrol di kampusnya juga boleh. Nah, ketika teman-teman memahami pengertiannya tadi, maka masuk ke manfaatnya. Manfaatnya supaya apa? Kita terampil bicara, kita pandai berpikir kritis, dan kualitas diri kita meningkat. Ya. Nah, sebagai materi penutup Pak Hani, ini manfaat utama dari public speaking. Ya. Yang pertama tadi jelas percaya diri. Yang kedua, mencegah stres.
Coba lihat deh teman-teman, ada nggak sih di kelas itu yang suka memendam sesuatu, atau di dalam keluarganya ada yang sering memendam sesuatu? Ketika kita memendam, artinya menumpuk masalah. Harusnya diobrolin tapi disimpan, akhirnya stres. Nah, dengan kita berkomunikasi, kita mampu mencegah stres. Makanya ada jurusan konseling, ada jurusan psikolog, ya kan? Tujuannya apa? Untuk meluapkan komunikasi yang tertahan. Kemudian kita belajar memahami. Misalkan saya ketemu dengan Pak Hani Subakti nih, orang yang luar biasa dengan segudang prestasinya. Ketika saya cari tentang beliau, saya cari background dan profilnya, oh saya paham orangnya seperti ini. Oh, saya tahu cara ngomongnya gimana. Kemudian life without regret, hidup tanpa penyesalan. Pak Hani mungkin waktu masih mahasiswa atau teman-teman yang masih kuliah sekarang pernah nih ngerasakan nih, dosen ini ngejelasin. Terus dosen ini ngasih waktu, bagi yang ingin bertanya silahkan. Tapi nggak ada yang berani tanya Pak Hani. Tidak ada satupun yang berani bertanya karena takut salah, takut malu. Tapi sebenarnya dalam dirinya pengen bertanya Pak Hani. Tapi dia nggak berani ngomong. Akhirnya dosen bilang, oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dosen udah keluar ruangan, baru dia mengumpat, tadi itu aku pengen nanya ini. Ya kan? Nyesal akhirnya. Kepikiran sampai kos-kosan, kepikiran sampai rumah, kenapa tadi nggak nanya, kenapa tadi nggak nanya, kenapa tadi nggak nanya. Atau bahkan nih, ada laki-laki di sini, yang suka sama teman kelasnya, pengen ngungkapin perasaannya sampai sekarang belum diungkapin, sampai yang disukanya nikah sama orang. Akhirnya baru curhat, kenapa aku nggak nembak dia dari dulu, akhirnya disikat sama orang, dihalalin duluan, ya resiko Anda. Ya. Atau ada masalah keluarga nih, pengen ngomong, tapi karena nggak enakan, disimpan sampai sekarang. Akhirnya apa? Penuh sesak di dalam dada ini. Gitu. Bicarakan, komunikasikan. Ya. Yang kelima, memenuhi hak. Salah satu hak manusia adalah berinteraksi. Kemudian yang keenam, memahami kesalahan. Kalau kita udah jago komunikasi, Pak Hani dan teman-teman, kita itu akan paham, oh saya salahnya di sini, oh tadi saya salahnya di sini. Akhirnya apa? Menjadi orang yang selalu menjadi berubah lebih baik lagi. Yang ketujuh, be the voice of the majority. Nah, ini saya mengulang kata-kata Pak Hani di awal tadi. Kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang yang berani bernarasi. Ketika ada di dalam kelas, ketika ada dosen yang mungkin salah dalam penjelasannya, dan kita sebagai mahasiswa menyadari, tapi nggak ada yang berani ngomong, kan akan menjadi miskomunikasi dan salah paham yang jangka panjang. Tapi ternyata di balik diamnya semua orang dalam kelas tersebut, ada satu orang yang berani berdiri, angkat tangan dan berbicara. Dan ternyata apa yang ia bicarakan mewakili suara semua kelas. Itulah yang disebut dengan be the voice of the majority. Baik teman-teman, ini adalah basic ya, basic paling dasar. Dalam belajar public speaking itu jangan buru-buru ke teknik, jangan buru-buru untuk menjadi hebat. Perbanyak coba, perbanyak latihan, perbanyak kesalahan dalam melakukan public speaking. Insya Allah di lain kesempatan kita ngobrol bareng ya, karena masih banyak sekali yang ingin saya obrolin. Namun waktu saya sendiri harus mengerti dan memahami panitia, menghargai waktu dari panitia. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Hani ya. Kesempurnaannya milik Allah. Apabila saya ada penyampaian dari perkataan, kemudian ada candaan yang kurang nyaman, maaf lahir batin dari hati yang paling dalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa, Pak Hani Subakti. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Aji Nugraha, luar biasa sekali ya, Dek. Memang waktu yang diberikan panitia memang sangat terbatas karena memang siapa tahu ini akhir pekan mungkin ada kegiatan lain dari Coach atau dari adik-adik mahasiswa, dari Ibu Bapak dosen yang hadir di sini. Saya punya sedikit cerita juga nih Coach. Menarik benang merah dari apa yang Coach ceritakan tadi. Dulu orang tua kita sering bilang itu Coach, sering bilang kalau kamu mau naik tangga itu harus dari anak tangganya, anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke atas misalnya. Tapi kalau anak tangganya langsung mau diloncati, nanti kesengklek atau keseleo, karena melangkahnya terlalu panjang. Nah, apa yang disampaikan Coach tadi, untuk pandai berpublic speaking, itu memang tidak gampang, tidak mudah.
harus setahap demi setahap. Coach sendiri tadi di awal menyampaikan bahwasanya butuh sekian tahun untuk akhirnya sampai di tahap ini. Jadi adik-adik yang hari ini masih kurang terampil dalam berbicara, Bapak Hani atau Coach juga pahami bahwasanya ini belum saatnya aja, nanti akan tiba saatnya mungkin kalian jauh lebih hebat daripada kami-kami yang ada hari ini gitu. Ya. Jadi step by step gunakan segala yang kalian punya dan kalian mampu untuk benar-benar mengeksplor diri. Ini Bu Dekan baru saja keluar. Tadi Bu Dekan sempat menyimak, saya perhatikan dari awal tadi, luar biasa. Ya, saya sebagai moderator juga mengingatkan, silahkan bagi peserta untuk mengisi presensi ya, bukan absensi sebenarnya, tapi presensi. Presensi itu kehadiran para peserta di webinar hari ini sambil kita masih ada sesi tanya jawab, Coach. Tadi sebenarnya Coach di tengah-tengah juga sudah membuka sesi tanya jawab. Jujur saya katakan, Coach, saya baru pertama kali nih ketemu langsung sama Coach Aji Nugraha lewat sedaring ini atau tetap maya ini. Tapi banyak saya yang harus saya introspeksi diri saya sendiri, terutama bagaimana sih cara membuat kita itu tampil performance-nya itu benar-benar wow gitu loh. Kalau kita lihat Mata Najwa ya, Coach, Mata Najwa dengan kecendekiawannya, dengan bicaranya, dengan parafrase yang bagus sekali, kita terpengaruh itu. Tapi kalau kita bandingkan sama Karni Ilyas dengan si bapak tua yang katanya memang udah benar tua, sudah kakek-kakek ya, tapi orang tegang kok sampai terdiam ketika dia bicara. Tuh, ada Coach, ada Mata Najwa dan Karni Ilyas yang tua dan yang muda. Atau kita lihat lagi misalnya Raffi Ahmad. Yang mohon maaf, Raffi Ahmad ini sekolahnya dia tidak sampai sarjana, tapi bagaimana kekayaannya sekarang, dia influencer, dia selebgram, dia YouTuber, mengalahkan segala-galanya, dia bisa beli semuanya. Padahal dia tidak mengikuti sampai jenjang perguruan tinggi itu. Tapi kemampuan berbicaranya, membawakan acara, MC, dan lain sebagainya itu luar biasa. Jadi saya teringat, Coach, ada teman saya, Coach. Beliau MC Kawakan di Kota Balikpapan. Beliau itu hampir setiap pekan itu keluar masuk hotel untuk acara ulang tahun, peresmian, kemudian macam-macam deh dengan biaya, dengan bayaran yang sangat luar biasa bahkan untuk sekali MC itu. Nah, memang public speaking-nya bagus banget, Coach. Nah, ternyata sama seperti Coach katakan di awal tadi, itu semua tidak selonong boy, tidak datang dari Yang Maha Kuasa untuk kita. Oh, kamu memang terlahir pandai public speaking. Tidak. Semuanya perlu dilatih, semuanya ada step by step-nya, semuanya butuh kepercayaan diri. Tidak harus ganteng untuk menjadi seorang public speaking ya, Coach ya, tidak harus cantik untuk menjadi public speaking, tapi mampu atau berani berbicara dengan baik, dengan rentetan peristiwa yang jelas, dan tentunya literasi yang bagus. Baik, luar biasa sekali. Selamat kepada Coach Aji Nugraha, luar biasa ini. Saya ingin memberikan kesempatan nih di sesi-sesi terakhir, barangkali ada adik-adik mahasiswa, masih ada sekitar 20 menit, yang mau bertanya langsung. Ini harus bertanya langsung ya, jangan kolom chat deh. Kolom chatnya untuk isi daftar hadir aja biar tidak sudah diganti sama peserta presensi. Mohon maaf nih ya. Pak Hani kebetulan dosen bahasa, ini kalau absensi berarti tidak hadir deh, presensi ya. Oke, silakan diaktifin kameranya, berbicara langsung, bertanyalah langsung sama Coach Aji. Coach Aji juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau silaturahmi langsung sama beliau. Coach, kalau tinggalnya di mana ya, Coach? Saya saat ini domisili di Banggris, Pak Hani, Jalan Banggris, dekat kampus Unmul. Unmul Banggris ya, Coach ya, oh, luar biasa. Di daerah mana, Coach? Saya di sekitaran folder air putih. Oh, di folder itu. Nah, silahkan teman-teman. Ya. Atau nanti Coach-nya diundang, santai-santai. Saya jujur, Coach, karena pandemi ini kami jarang ketemu mahasiswa, jadi kalau pas tidak pandemi sih enak-enak aja ngomong langsung, ngobrol langsung di kampus. Tapi karena pandemi ini baru-baru terakhir ini aja boleh offline sama pihak kampus. Baik, nah, Pak Hani, tadi ada hal menarik nih ketika Pak Hani menceritakan tentang Raffi Ahmad gitu kan? Iya, Coach, gimana, Coach? Kan beliau ini saat ini ya. Iya, Coach. Tapi justru kenapa sekarang beliau menjadi orang yang hebat, bahkan Allah berikan amanah kekayaan yang luar biasa gitu kan. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika dia putus kuliah, di saat yang lain itu masih belajar di kelas, dia sudah melalang buana dengan latihan-latihan komunikasi di casting-casting yang dia ikuti. Jadi ketika yang lain sibuk belajar di kampus, dia udah belajar komunikasi.
Sehingga ketika yang lain ini baru wisuda dan baru belajar komunikasi, Raffi Ahmad sudah dibayar 30 juta per tampilnya. Itu artinya latihan. Dan Pak Hani, luar biasanya, ada salah satu orang Samarinda itu yang sangat berpengaruh dengan peran-peran aktor hebat yang ada di Indonesia saat ini. Ya, kalau teman-teman kenal dengan yang namanya Mbak Elvi, itu Instagramnya namanya elvito_herdi. Itu orang Samarinda, asli Samarinda, yang sekarang itu. Dan ternyata beliau itu adalah seorang coach atau pelatih acting hampir semua artis dan aktor yang ada di Indonesia. Nah, itulah artinya apa? Ketika kita berani, kita mau belajar, jangankan jago public speaking, kelak kita akan menjadi orang yang mampu melatih orang lain untuk belajar public speaking, kemauan dan latihan. Begitu Pak Hani. Oke, ini saya langsung buka Instagram, Coach. Beneran, Coach, ada orangnya, Coach. Ada, yes. Iya. Baik. Nah, ini kalau bicara public speakingnya sudah bagus, seperti Raffi Ahmad kan di ibu kota, Coach. Bukan tidak mungkin nanti kalau Pak Jokowi benar-benar merestui Kaltim jadi ibu kota, kita jadi artis nih, Coach. Ya. Mungkin nanti saya duluan. Ya, jadi nanti teman-teman selebgramnya Winsi ataupun yang YouTuber sudah mungkin dikembangkan, siapa tahu nanti kita benar-benar jadi ibu kota, public speaking yang bagus nih, kebetulan ketemu sama pelatihnya, sama coachnya. Kalau Pak Hani sendiri mungkin Coach kalau di kampus teori saja sih Coach, tapi saya juga membangun nih, kalau Coach mau lihat juga boleh. Saya lagi membangun YouTube saya Coach dengan nama konten sama Hani Subakti, saya bangun dari setahun yang lalu kurang lebih. Saya coba berani juga akhirnya Coach, karena kalau tidak mencoba ya kapan lagi gitu loh Coach ya. Ternyata public speaking harus S1, S2, S3 profesor sekelas Raffi Ahmad, Olga, adiknya sekarang Billy. Yes. Itu waduh finansialnya sudah excellent banget, kita mah nggak ada apa-apanya. Ya. Itu ini Pak Hani, itu salah satu bukti tadi ketika saya sampaikan 9 alasan belajar public speaking, yang nomor terakhir itu meningkatkan kualitas hidup. Betul kan? Nomor 9 ya, benar. Luar biasa. Baik, adik-adik mahasiswa silahkan yang mau bertanya langsung nih sama coach-nya. Nggak usah malu-malu, biar public speaking kita bagus semua. Minimal kalian sudah belajar hari ini teori dasar yang sudah lengkap paketnya. Tinggal kalian eksekusi. Di Oke, tes, silahkan tes. Apa ini tes? Kaget apa, Dek? Silahkan, siapa tadi? Tisna, ayo Tis, Bapak pin ini biar jelas ini. Okay. Terdengar gak suara saya, Pak? Jelas banget, Mbak Tis. Yes, terdengar jelas dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hani telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Tisna dari Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Jadi saya pengen bertanya nih, tapi sebelum saya bertanya, saya pengen curhat sedikit. Saya tuh orangnya kalau bicara dalam waktu yang lama, at least 10 menit lebih gitu, itu tuh harus berdiri gitu. Karena dengan berdiri, saya bisa menutupi grogi saya dengan body language saya, entah saya jalan-jalan kan, kayak jalan ke sana kemari atau serong kanan, serong kiri. Tapi karena pandemi ini kan ya, perkuliahan atau webinar-webinar gitu kan, kita menggunakan teknologi Zoom gitu kan, jadi mengharuskan kita duduk gitu. Dan otomatis jadinya saya tuh nggak bisa mengatasi gugup saya gitu loh. Ketika saya disuruh presentasi atau apa tuh suara saya tuh jadi kayak getar, kayak orang mau nangis gitu, karena saya nggak bisa mengatasi gugup saya. Apalagi kalau misalnya di dalam kelas atau ruang diskusi gitu ada doi atau mas Krus gitu kan, jadi gugup gitu lah. Nah, jadi saya pengen tanya nih tipsnya gimana sih untuk mengatasi itu tadi. Oke, silakan Coach. Terima kasih. Makasih. Oke. Penggunaan bahasa tubuh ya. Jadi gini, bahasa tubuh itu kan dibagi dua. Mohon maaf, ini bahasanya tengah ke bawah dan tengah ke atas. Yang paling sulit itu adalah melatih bahasa tubuh dari tengah ke atas. Karena kalau tadi kata peserta yang bertanya, ketika saya berdiri, itu grogi saya bisa hilang. Memang benar. Paling enak itu ngegerakin kaki. Makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau ada orang yang lagi grogi presentasi, kaki itu suka goyang-goyang. Makanya butuh keseimbangan dalam menggerakkan bahasa tubuh. Dan bahasa tubuh ini
sangat membantu sekali untuk mencegah terjadinya grogi yang berlebihan. Nah, sekarang saya kenalin dulu ada bahasa tubuh yang bisa membantu kita untuk mencegah tadi rasa grogi itu. Yang pertama itu jangan berlebihan bahasa tubuhnya. Nah, supaya nggak berlebihan, kenali jenis-jenis bahasa tubuh. Ini Hatmi udah tahu nih. Coba Hatmi masih ingat nggak bahasa tubuhnya apa aja? Coba saya tes nih. Udah berapa kali ikut kelas? Kalau lupa berarti nggak pernah latihan. Hatmi masih hadir? Masih. Oke, coba Hani jelaskan beberapa bahasa tubuh yang pernah kamu dapatkan di kelas saya dulu. Pertama itu tangan. Terus mata. Lalu lupa sih, soalnya saya sering coba mengekspor dua itu aja, Kang. Oke. Coach, suaranya tidak keluar, Coach. Cek. Ya, sudah, Coach. Sudah keluar ya? Sudah, siap. Oke. Mungkin ini bisa nanti di-highlight video saya. Nah, supaya rasa grogi bisa dikendalikan, itu yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat di setiap kata-kata yang kita keluarkan. Yang pertama, Mbak Tisna, itu ada bahasa tubuh yang namanya nih, picking cherry. Ya, picking cherry. Picking cherry ini digunakan ketika kita mengeluarkan kata-kata yang penting. Tapi kita harus tahu background dulu. Grogi itu muncul pertama karena kita kekurangan bahasa tubuh, dan kedua berlebihan dalam menggunakan bahasa tubuh. Maka salah satu cara ya, saya nggak bilang satu-satunya, salah satu cara mengatasi grogi, itu gunakanlah bahasa tubuh yang tepat dalam presentasi. Yang pertama, picking cherry. Ini digunakan saat kita mengeluarkan kata-kata yang penting. Contohnya, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena dengan berbakti kepada orang tua kita, maka Allah ridho sama kita. Nah, jadi tangan itu terbuka. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena dengan berbakti kepada mereka, Allah itu ridho sama kita. Jadi dengan bahasa tubuh ini, kita nggak perlu berdiri pun, maka yang namanya hormon kortisol, ya, hormon adrenalin itu bisa dikendalikan. Yang membuat grogi itu adalah gini, Pak Hani. Di dalam diri manusia itu ada namanya penyakit glossophobia. Glossophobia itu penyakit semua orang. Semua orang punya glossophobia, yaitu ketakutan saat ingin berbicara, dan itu menimbulkan yang namanya dua hormon. Pertama, hormon kortisol, dan kedua, hormon adrenalin. Nah, dua hormon inilah yang membuat grogi muncul, atau ketika kita pengen maju, tiba-tiba pengen pipis ke toilet. Nah, ketika udah di depan, kendalikan hormon itu dengan bahasa tubuh yang tepat tadi. Ya, teman-teman bisa lihat nih gerakan saya. Oke, saya mundur sedikit. Ya, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena dengan berbakti kepada mereka, Allah itu akan ridho sama kita. Ya, di setiap kata yang saya ucapkan, bahasa tubuhnya enak, nyaman, kena. Saya ulangi, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Dengan berbakti kepada mereka, Allah akan ridho sama kita. Picking cherry yang pertama. Yang kedua, semisalkan Mbak Tisna tadi ada presentasi menggunakan dengan kata-kata yang bersifatnya larangan. Oh, kita nggak boleh ini. Maka gunakan bahasa tubuh cutting. Oh, kita jadi laki-laki itu jangan ngerokok. Ya, laki-laki itu jangan sampai minum minuman yang beralkohol. Laki-laki jangan sampai menggunakan obat-obatan terlarang. Jangan. Nah, dengan bahasa tubuh yang tepat, ya, itu akan mengendalikan glossophobia tadi dan mengurangi kadar hormon adrenalin dan hormon kortisol tadi. Kemudian yang ketiga itu bahasa tubuh namanya planting the seeds. Menggerakkan tangan ke depan, ya, seolah-olah kita ini sedang menanam benih. Ya. Contohnya gini. Dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, kita menjadi anak yang luar biasa. Dengan berbakti ya, mengulang-ulang. Nah, gerakan tangan seperti inilah yang menghilangkan grogi. Yang penting jangan berlebihan. Pelan-pelan. Yang bikin grogi itu kalau kita banyak diam, seperti ini, banyak diam. Atau ngobrol sambil naruh tangan di meja seperti ini. Oke? Maka gerakin. Ini dada tegap, gerakin. Grogi itu bukan teknik, tapi psikologis.
Nah, psikologis dipengaruhi oleh gerakan-gerakan tertentu. Kalau materinya udah panjang, materinya udah kaku banget, terus kita duduk diam, ini semua ya posisi yang akan membuat kita groginya itu berlebihan. Maka kendalikan diri dengan apa? Dengan gerakan-gerakan yang efektif. Nah, teman-teman bisa lihat posisi tangan saya ketika saya diam. Kendalikan diri dengan gerakan-gerakan yang efektif. Nah, ini posisi saat berhenti, namanya steeple position. Ini bahasa tubuh yang ketiga, ya, steeple position. Ketika ngobrol, buka lagi, ya, namanya raise hand, open hand. Ketika telapak tangan ke atas ini kita memberikan energi yang positif pada diri kita. Ya. Jadi jawabannya tadi Mbak Tisna, bagaimana kita mengendalikan grogi kita? Kita nggak usah pusing-pusing pakai teknik yang belibet dengan istilah yang aneh-aneh. Gunakan bahasa tubuh yang efektif, ya. Kemudian dengan tangan yang sering terbuka seperti ini. Lalu gunakan yang 3 tadi, yang picking cherry, planting the seeds, kemudian tadi yang ini karate, ya. Dan terakhir ketika diam, itu jangan di atas meja seperti ini. Gunakan steeple position, pose yang elegan. Nah, ketika tangan seperti ini, bawah sadar kita mengatakan I am always ready. Saya selalu siap, ya. Lebih dari ini, itu bagaimana kondisi psikologisnya. Artinya kalau Mbak Tisna memang punya trauma, punya rasa sakit masa lalu yang belum terobati, nah itu beda lagi urusannya. Ya, karena gini Pak Hani, ada orang yang secara keilmuan public speaking dia udah bagus banget. Tapi ternyata dia punya penyakit namanya trauma, dulu pernah dibully sama orang dan itu sulit hilang. Nah, orang seperti itu mau diajarin sebagus apapun materinya, dia akan sulit untuk praktek. Karena apa? Ada rasa sakit yang belum terobati. Oke, Tisna, makasih banyak. Semoga membantu. Nanti bisa ngobrol lebih panjang lagi kalau kita ketemu di mana gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Coach Aji. Bagaimana Mbak Tisna? Alhamdulillah sudah sangat menjawab, Coach. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi tangannya elegan gitu ya. Yes, elegan. Ya, harus sering banyak gerak. Baik. Dan jangan berlebihan juga, ya. Siap, Coach. Baik, tadi ada satu yang raise hand, Mas Gary. Silakan Mas Gary. Satu lagi deh sebelum kita akhiri sesi diskusinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gary Fernando. Saya dari Institut Teknologi Sains Bandung. Sebelumnya ini webinar public speaking ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama untuk melatih berbicara di depan umum. Oke, pertanyaannya gini Kak, meningkatkan partisipasi dari audien. Nah, bagaimana cara mengajak audien berdiskusi? Masalahnya saya gimana ya? Saya sering menghadapi adalah audien yang jarang sekali berpartisipasi gitu. Akhirnya sering terjadi seperti hanya mengajar saja, kayak gimana Kak? Kayak kita mau diskusi, tapi cuman kita yang berpendapat gitu. Harusnya saling berdiskusi kayak gitu. Terima kasih. Siap. Mungkin itu aja pertanyaannya, Kak. Oke. Bagaimana cara membuat audiens itu berinteraksi dengan kita? Dalam presentasi teman-teman, selalu sediakan kontrak di awal materi. Ya. Contoh ini ya, ini saya contoh ini. Ini yang dulu awal-awal saya pakai, cuma sekarang jarang saya pakai lagi. Baik teman-teman, hari ini saya Aji Nugraha, teman-teman boleh panggil Kang Aji, akan menyampaikan tentang explore your talk skill and solve your quality. Ya, nah teman-teman, ada kontrak di depan supaya acara hari ini kita bakal sama-sama memahami dengan baik. Yang pertama, matikan handphonenya. Itu yang dulu saya pakai ya, matikan handphonenya. Nah, bagi yang handphonenya nanti berdering, itu akan kita jadikan door prize untuk peserta yang paling rajin bertanya. Yang kedua, ya, akan ada interaksi yang sangat aktif di setiap sesinya. Yang ketiga, mengantuk boleh, tapi tidur jangan. Misalkan begitu. Nah, kemudian, gini, tugas kita sebagai pembicara itu adalah mengendalikan audiens, bukan audiens mengendalikan kita. Makanya kenapa tadi Pak Hani dan teman-teman mungkin masih ingat, di awal materi saya langsung menuliskan 3 huruf. W, H, Y. Why? Teman-teman, apa alasannya kita harus belajar public speaking? Silahkan jawab. Jadi materi itu udah kita setting Mas Gary, kita harus udah simpan di slide keberapa.
Di poin keberapa kita akan membuat kelas ini menjadi interaktif. Kemudian yang kedua, kurangi ego dalam diri kita. Kenapa? Saat kita presentasi, biasanya ini Pak Hani ada bisikan setan nih. Kita pengen ngeluarin semuanya. Ya kan? Akhirnya secara nggak langsung kita membuat audiens ini susah. Bingung bertanya apa? Materi yang dikasih banyak banget. Yang ini belum paham, dikasih lagi. Yang C belum paham, dihajar lagi. D belum paham, disikat lagi sama yang E. Makanya ketika Jumita kemarin ini ya, panitia WA saya minta apa 3 poin utama yang harus saya bahas supaya peserta dapat bekal yang luar biasa. Nah, ketika saya nyampaikan materi, udah saya fokus ke 3 poin itu aja, Mas Gary. Nah, ini introspeksi buat diri kita. Selama ini kita mengajar, poin-poinnya udah ditentukan atau kita ini terlalu meluas. Karena penyebab audiens ini sulit berinteraksi, pertama, kita tidak memplotkan materi supaya audiens ini interaktif. Yang kedua, kita terlalu luas menjelaskan materi sehingga membuat audiens bingung. Maka caranya tadi jawabannya ya, kesimpulan besar dari pertanyaan Mas Gary adalah pertama buat kontrak di awal. Meskipun kita ngajar di anak-anak SD nih. Oke adik-adik, sebelum kakak nyampaikan materi utama tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya kakak punya 2 aturan dalam kelas ini. Yang pertama, semua harus fokus. Yang kedua, ya semua harus rajin bertanya dan kakak akan juga rajin bertanya kepada kalian. Oke, pertanyaan pertama dari kakak, kenapa kita harus berbakti kepada ayah dan ibu kita? Oke, yang di ujung sana boleh kasih jawabannya. Kitanya harus asik dulu, Mas Gary. Ya, jadi setting point. Kalau kita menggunakan PowerPoint, setting point di awal dengan pertanyaan-pertanyaan yang singkat, padat, dan ringan. Yang kedua, kita harus 10 kali lipat lebih asik dan lebih interaktif daripada audiens kita. Yang ketiga, jangan segan-segan untuk datang nih ke kursi audiens. Saya kalau ngisi materi, itu saya sering turun dari panggung. Saya datengin ke kursi ini, bahkan yang paling belakang saya datengin. Karena apa? Memenuhi hak tadi, manfaat public speaking. Memenuhi hak. Audiens yang hadir punya hak untuk bertanya. Cuma karena mereka kadang bingung dan malu, kitalah yang samperin. Oke, semoga membantu pertanyaan dari Mas Gary Fernando tadi. Baik, gimana Mas Gary? Mas Gary tadi dari mana, Mas? SA? Dari Institut Teknologi Sains Bandung, ITSB. Mantap. Morjang Bandung. Ternyata ada yang dari luar ya. Oke, selamat bergabung. Luar biasa, keren. Biasa nih. Nah. Oke, jawabannya tadi sangat membantu, Kak. Terima kasih, Kak, sangat bermanfaat. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Mas Gary. Ya, Coach, karena waktu jualah, Coach, tapi gini, Coach. Jadi sebenarnya masih banyak pasti yang masih ingin bertanya sama Coach ini tentang segala problematika peningkatan public speaking ini. Bagaimana sih menumbuh kembangkan karakter kita hingga kita mampu berbicara, hingga kita mampu menjelajahi. Oh, ada lagi satu. Oh, oke, nih ntar. Yang mau interaksi sama saya bisa di IG saya Aji Nugrahani, beliau IG-nya nih. Saya mau cek dulu selebgram, jangan-jangan beliau ini. Oh enggak. Instagram saya kosong postingannya, tapi saya lebih suka interaksi di DM. Oh gitu, Coach. Oke. Yes. Dan Instagram saya nggak saya kunci, Pak Hani. Jadi nggak perlu follow, bisa DM. Nah. Oh iya. Coba ya, Nugraha. Yang paling atas, Coach ya? Yes. Okay. Itu kalau Pak Hani lihat foto profilnya, itu saya sedang ada di ruangan ballroom IAIN dulu. Iya, Coach. Yes. Dulu saya pernah ngisi di ballroom sana, Pak Hani. Oh gitu. Siap. Gokil ini, gokil. Makasih banyak loh, Coach ya. Jadi siap. Jadi teman-teman silahkan langsung DM. Nih kekinian banget sudah Coach-nya main. Jangan-jangan main TikTok juga, Coach? Oh, enggak. Oke, baik Coach Aji, luar biasa Coach. Masih 88 yang bertahan sampai pukul 11.37 hari ini. Luar biasa. Sebenarnya tadi saya memang sengaja Coach
untuk Mas siapa tadi yang Mas Gary yang terakhir, mohon maaf Mas, Bapak nggak bisa kirimkan bukunya Mas. Tapi untuk Mbak Epi silakan ke rumah ya nanti ya. Boleh minta alamat sama panitia rumah Pak Hani. Saya mau kasih kenang-kenangan Coach. Jadi luar biasa. Ya, untuk yang bertanya Coach, biar saya langsung yang ngasih ini ada inovasi pembelajaran deh. Ini kayaknya bermanfaat banget untuk kalian yang masih studi. Kalau Coach sudah sudah tidak usah, Coach sudah suhu lah ya inovasi pembelajaran. Silakan diambil di rumah Bapak nanti. Atau nanti kalau saya ada waktu singgah ke IAIN boleh untuk Mbak Evi ya. Dan yang Mas Gary dan peserta lainnya, saya tulis deh di kolom chat deh. Saya tulis di kolom chat. Silakan kalian buka www.hanisubakti.com. www.hanisubakti.com. Silahkan ambil buku-buku video pembelajaran di situ. Oh sorry, saya ini salah ini. Kemana ini? Ke Anyu. Oke. Mana ini new-nya ini? Sebentar, saya ke Everyone Public. Ya sudah, sama aja. Ya. Silakan nanti kalian bisa juga mengakses buku-buku yang Bapak pernah tulis untuk menambah literasi kalian untuk meningkatkan public speaking tentunya. Ya. Jadi saya sangat bangga sekali Coach siang hari ini bisa ketemu dengan Coach atau Kang Aji Nugraha ini yang masih sangat energik. Kita tidak butuh orang Jakarta ternyata deh untuk meningkatkan public speaking kita. Beliau juga sudah kelahiran Jakarta juga soalnya. Jadi kalau kalian ada momen, ada acara tertentu nanti public speaking tingkat lanjut atau public speaking yang kedua dan seterusnya, ini Bapak harapkan panitia bisa berpikir ternyata menjadi mahasiswa yang kuliah pulang saja tidak cukup. Tapi harus kura-kura, jangan kupu-kupu, kuliah rapat pun tidak cukup juga ternyata. Jadi kubi-kubi, kuliah bicara, harus banyak bicara teman-teman. Kalau kalian tidak pernah bicara, tidak akan ada yang mengenal kalian. Karena apalagi sekarang masyarakat revolusi industri, masyarakat society, semua terlink. Coach saja membuka diri untuk langsung DM ke Instagram beliau, langsung tanya langsung, boleh membuka 24 jam Coach ya, asal tidak tidur. Yes, aman. Saya memang sehari itu standby 24 jam itu. Iya, ya dulu kan Indomaret 24 jam Coach ya, ternyata sekarang sudah tidak Coach. Baik, jangan sampai mahasiswa UINSI, mahasiswa Unmul, mahasiswa dari yang Bandung tadi, mahasiswa dimanapun kalian berada, jangan sampai kalian kalah sama pegawai Indomaret, bagaimana mereka memengaruhi kita untuk membeli Kinder Joy di depan kasir. Terutama anak saya Coach, biasanya kalau ke Indomaret mau nggak mau beli Kinder Joy, karena pas banget strateginya. Baik, waktu, mohon maaf ini saya sebagai moderator melalaikan 9 menit di waktu yang tersedia. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan atau saya menjadi moderator kepada Coach Aji Nugraha. Saya ucapkan beribu terima kasih. Semoga ini menjadi motivasi buat adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang hari ini hadir. 87 orang yang masih hadir. Dan setelah mendengarkan ini pastikan termotivasi. Bahwasanya tidak hanya cukup menjadi pendiam, walaupun diam itu emas, tapi tidak seharusnya kita diam terus. Tunjukkan kreativitas Anda atau kalian semua. Buat orang tua bangga menyekolahkan kalian jadi sarjana terbaik, dapat pekerjaan yang baik karena kalian mampu berkomunikasi dengan baik. Baik, akhir kata, terima kasih untuk Coach Aji Nugraha, terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen yang berkenan menyaksikan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan momen ini kepada MC acara. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Moderator yang telah memandu jalannya acara webinar Public Speaking pada hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri kita yaitu Kang Aji.